Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Ambon Membarep. Kali ini kita belajar tentang induksi elektromagnetik. Pertama ini adalah peta konsep dari materi induksi. Yang pertama ada GGL induksi, kemudian ada induktansi sama aplikasi induksi elektromagnetik. Ya, kita langsung ke subbab pertama GGL induksi yang nanti kita pelajari Faraday sama hukum Lenz. Ya. Apa itu gaya gerak listrik induktansi? Induktansi ini ya, atau induksi ya. Gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnet. Banyaknya garis medan magnet yang menembus suatu permukaan disebut fluks magnet. Ya. Besarnya fluks magnet dirumuskan sebagai berikut. Pi sama dengan A kali B cos theta. A di sini adalah luas permukaan, B di sini adalah medan magnet yang menembus luas permukaan tersebut. Dalam vektor rumusnya P sama dengan A dot B. Ya. Jadi ini kalau perkalian biasa, ini kalau dalam bentuk vektor karena A atau luas permukaan dengan medan magnet perkaliannya adalah perkalian dot. Satuannya flux magnet adalah Weber, induksi magnet sendiri adalah Weber per meter persegi atau Tesla, luas permukaan meter persegi, theta adalah sudut apit antara B medan magnet dengan arah normal bidang A atau luas permukaan A. Nah, ini ada percobaan gerak magnet keluar masuk kumparan akan menghasilkan GGL ya. Jadi ini ada magnet batang, ini kutub utara kutub selatan. Kalau ini tak masukkan dalam kumparan atau lilitan ya, ternyata akan menghasilkan GGL atau gaya gerak listrik. Hal ini ditimbulkan dengan adanya simpangan pada jarum galvanometer. Ini alat namanya jarum galvanometer. Contoh ini kalau tak gerakan masuk, ini akan menyimpang ke kanan gitu ya. Kalau tak gerakan keluar, di sini menyimpang ke kiri. Kalau dia tidak bergerak, meskipun itu di dalam kumparan tapi tidak bergerak, maka jarumnya tidak menyimpang. Jadi syarat ada GGL induksi itu magnetnya harus bergerak gitu ya. Ini ada poin, yaitu jika jumlah flux magnet yang masuk atau keluar dari suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL. Jadi GGL induksi akan timbul jika kumparan berubah. Dengan cara apa? Dengan cara jumlah flux magnet yang keluar dan masuk dari kumparan. Flux magnet tadi ya, flux magnet itu tadi kan jumlah dari medan magnet yang masuk ke dalam satu luasan tertentu. Nah, itu disebut flux magnet. Kemudian besarnya. Besar GGL induksi bergantung pada laju perubahan flux. Laju perubahan flux berarti ya cepat tidaknya kita menggerakkan magnet batang ini ya. Laju perubahan flux magnet dan banyaknya jumlah lilitan. Jadi semakin banyak lilitan, maka GGL-nya semakin besar. Atau di sini ditandai dengan menyimpangnya jarum galvanometer semakin besar. Oke. Sekarang persamaannya ya, jadi itu hukum Faraday ya. Besar GGL induksi menurut hukum Faraday dinyatakan dalam ini simbol GGL. Jadi epsilon, ini epsilon ya. Epsilon sama dengan min N delta P per delta T ya. E di sini atau epsilon di sini adalah GGL induksi, satuannya volt, N adalah jumlah lilitan, delta P adalah delta flux atau kita menuliskannya perubahan flux magnet ya. Kemudian delta T adalah perubahan waktu. Oke, ini bacanya delta flux boleh, ini delta T. Oke, itu adalah besarnya GGL induksi. Saya ulangi lagi, E sama dengan min N delta flux per delta T. Nah, tadi adalah hukum Faraday, sekarang hukum Lenz. Apa itu hukum Lenz?
Jika hukum Faraday membahas GGL induksi, maka hukum Lenz membahas tentang arus listrik yang diakibatkan oleh perubahan medan magnet yang memotong medan magnet tersebut. Adapun bunyi hukum Lenz sebagai berikut. Arus induksi mengalir pada penghantar atau kumparan dengan arah berlawanan dengan arah gerakan yang menghasilkannya, atau medan magnet yang ditimbulkan melawan perubahan fluks magnet yang menimbulkan. Jadi tadi ya, kalau kita masukkan simpangan ke kanan mungkin arusnya nanti berlawanan gitu, itu hukum Lenz ya. Jadi membahas tentang arus listrik yang ditimbulkan oleh pergerakan magnet yang memotong tersebut. Oke, di sini ada contoh soal. Ada contoh soal seperti ini. Sebuah kumparan terdiri atas 200 lilitan dan luas penampang 100 cm persegi. Hambatan kawat 4 ohm. Pada setiap detik perubahan fluksnya sebesar 0,5 Weber. Hitunglah besarnya GGL induksi sama besarnya arus induksi. Oke, kita analisis satu persatu. Ini 200 lilitan berarti N ya, N 200 lilitan. Luas penampang 100 cm persegi, A berarti A 100 cm persegi, kita rubah ke meter persegi, 10 pangkat min 2. Oke. Kemudian hambatan R 4 ohm. Delta T ini ya, setiap detik. Pada setiap detik berarti delta T-nya 1. Kemudian delta fluksnya ya, delta fluksnya adalah 0,5 Weber, 0,5 Weber. Ditanyakan E ya, besarnya GGL sama I. Jadi GGL tadi dirumuskan E sama dengan min N delta flux per delta T, atau di sini di flux dt ya. Ini kalau sangat singkat ya. Kalau waktunya sangat kecil sekali. Kita masukkan min N atau min 200 kali delta fluxnya tadi 0,5 per 1, atau min 200 kali 0,5 hasilnya adalah min 100 volt. Itu berarti besarnya GGL induksi adalah min 100 volt. Sementara berapakah besarnya arus induksi? I sama dengan E per R. E nya tadi kan besar ya. Ini tanda min hanya menentukan bahwa dia adalah induksi, tidak GGL sebenarnya gitu ya. Jadi dia arah induksinya besarnya induksi. Jadi negatif itu adalah induksi artinya. E per R. E nya kita tulis 100 saja, tidak usah min 100 ya. Jadi 100 per R nya adalah 4. Berarti 100 bagi 4 adalah 25 ampere. Itu adalah contoh soal dari hukum Faraday. Oke, kita lanjut. Setelah tadi kita belajar tentang GGL induksi, kita belajar tentang induktansi. Apa itu induktansi? Oke. Jika pada suatu rangkaian, jadi ada rangkaian dikelilingi medan magnet, maka akan menimbulkan GGL kan gitu ya, seperti tadi Faraday tadi. Munculnya GGL induksi akibat adanya medan magnet tersebut ya, disebut GGL induktansi diri. Besarnya GGL induksi bergantung dengan laju perubahan kuat arus terhadap waktu. Secara matematis rumusnya seperti ini. Jadi GGL sama dengan E sama dengan min L. L ini adalah induktansi diri kali delta I per delta T. Min L induktansi diri, di sini satuannya Henry. Delta I adalah perubahan arus, delta T perubahan waktu. Jadi GGL selain tadi dari perubahan medan magnet gitu ya, delta flux ya, ini juga bisa dicari dengan induktansi dirinya, yaitu min L kali delta I per delta T. Jadi GGL induksi juga bergantung dengan laju perubahan kuat arus terhadap waktunya. Oke. Kalau kita sebelumnya tadi punya yang ini Faraday yang ini, E sama dengan min L delta flux atau D flux per D flux dt, maka ini kita substitusi ya, substitusi yang persamaan dari induktansi diri min L dI dt sama dengan min L D flux dt. Yang sama mungkin kita coret ya, mungkin min-nya bisa kita coret. Kemudian ini pindah ruas ya, pindah ruas. Nah, di sini menjadi L sama dengan N D flux DI kali DT DT. DT bisa kita habis gitu ya. Berarti rumusnya menjadi L sama dengan N flux atau P per I.
Jadi rumus induktansi diri adalah jumlah lilitan dikali flux atau difflux ya per I. Oke. I adalah kuat arus, difflux adalah flux magnetik, N adalah lilitan. Jadi ini adalah rumusan dari induktansi di diri. Oke, itu adalah induktansi. Induktansi itu seperti kumparan gitu ya. Jadi ada lilitan gitu. Nanti kita belajar itu mungkin di listrik arus bolak-balik ya, agar lebih paham. Kita lanjut. Nah, ini contohnya, ini lilitan, ini ya disebut induksi juga ya. Nah, sekarang ini yang disebut solenoid, ini yang disebut toroida. Solenoid ya kumparan ini bentuknya. Masih ingatkah kalian pada materi tentang induktansi medan magnet di pusat solenoid? Rumusnya kan kalau masih ingat ya, B sama dengan mu 0I kali N per L gitu ya. Nah, dari persamaan yang tadi, yang mana? Yang L ini tadi bisa kita substitusi ya. Atau ya substitusi. L sama dengan N flux per I kan gitu ya. L sama dengan N flux, kalau masih ingat rumusnya tadi kan B kali A. Ya, B-nya kita ganti yang ini, mu 0I kali N per L. Ya, karena pada solenoid ya, mu 0I kali N per L. Ini per I juga dikali A. Oke, tidak sesuai. Maka rumusan dari L sama dengan mu 0 N kuadrat, I-nya kita coret habis per L kali A. Jadi ini adalah induktansi diri pada solenoida atau toroida, atau induksi pada solenoid atau toroida. Jadi seperti ini. Ini penjabaran dari rumusnya. Kita lanjut. Nah, induktansi elektromagnet itu memiliki peran ya yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya, yaitu generator ya, generator sama trafo. Jadi generator listrik itu aplikasi dari GGL atau induksi elektromagnetik. Oke. Jadi generator sama trafo itu aplikasi dari induksi elektromagnetik. Sekarang kita lihat berapa besar tegangan yang dihasilkan generator tersebut ya. Jadi di sini generator kan muter ya, muter gitu. Jadi berputar terus. Nah, ternyata besar tegangannya, ini tak langsungkan aja rumusnya ya. E sama dengan N kali B kali A kali omega sin omega T. Ya. Jadi N di sini adalah jumlah lilitan dari generator. Generator kalau dibuka kan ada lilitannya, itu jumlahnya berapa? Kali B medan magnet, A di sini jumlah luasan, omega adalah kecepatan putarnya ya dari magnet tersebut atau kumparan tersebut, yang berputar kumparan ya kalau yang ini. Sin omega T ya, sin omega T. Nah, kalau kita mencari GGL maksimalnya yaitu NBA omega. Ya, ini adalah detailnya adalah GGL maksimal atau E maksimal. Itu adalah besar GGL dari sebuah generator. Oke. Kita lanjut. Nah, selain generator listrik tadi, aplikasi dari induksi elektromagnetik adalah trafo ya. Adalah trafo. Ini contoh trafo ya, contoh trafo. Ini disebut lilitan primer ya. Ini lilitan sekunder ya. Lilitan sekunder. Pak, di sini gambarnya kalau lilitan primer jumlah lilitannya lebih banyak, yang sekunder kalau lebih sedikit. Nah, nanti kita trafo itu kan ada dua jenis ya. Nanti ini ada yang disebut trafo step up, ada yang trafo step down. Nah, ini simbol trafo dalam elektronika seperti ini. Ada dua kumparan ya, primer sama sekunder. Primer itu yang masuk, sekunder itu yang keluar. Nah, saya tulis kembali, primer itu masuk, sekunder itu keluar. In di sini out. Oke. Nah, trafo itu kan fungsinya untuk menaik atau menurunkan tegangan ya, menaik atau menurunkan tegangan. Kalau menaikkan tegangan itu menggunakan trafo step up. Kalau menurunkan step down. Lah, caranya gimana, Pak? Nah, caranya dengan tadi keluarannya. Nah, kita lihat keluarannya.
keluarannya kan sekunder. Keluarannya sekunder di sini kan. Jadi kalau up, kalau dia ingin naik, jumlah lilitan di sekundernya harus diperbanyak. Oke, jumlah lilitan di sekundernya harus lebih banyak. Kalau down, jumlah lilitan di sekundernya harus lebih sedikit dari primer. Oke, kita ulang lagi. Kalau pakai trafo step up, jumlah lilitan sekunder harus lebih banyak daripada primer. Kalau step down, jumlah lilitan sekundernya harus lebih sedikit dari primer. Contoh yang gambar ini berarti jenis trafo step down. Karena apa? Karena yang keluaran atau sekundernya di sini jumlah lilitannya lebih sedikit. Oke, sekarang bagaimana hubungan antara jumlah lilitan, kemudian tegangan sama arusnya? Nah, ini hubungannya seperti ini. Ya, jadi tegangan itu satu ini primer ya, satu ini primer, dua sekunder di sini. Boleh kamu tulis VP atau VS juga boleh. Ini hanya masalah simbol saja untuk penamaan primer sekundernya. Oke. VI per V2, V1 per V2 sama dengan N1 per N2 sama dengan I2 per I1, atau V primer per V sekunder sama dengan N primer per N sekunder sama dengan I sekunder per I primer. Oke ya, ini persamaannya. Hubungan antara V dengan N. Untuk menghafalkannya, logikanya gini, semakin banyak lilitan, tegangannya semakin besar. Nah, gitu ya. Berarti N lilitan dengan V itu berbanding lurus, maka di sini ada satunya di atas, di sini juga satunya di atas. Sementara dengan I berbanding terbalik. Gitu aja. Itu cara logikanya. Jadi semakin banyak lilitan, maka V-nya besar. Kalau sedikit lilitannya, V-nya kecil. Lihatnya di sekunder ya, lihatnya di sekunder atau di keluarannya. Kemudian kita belajar tentang efisiensi trafo juga. Efisiensi trafo persamaannya adalah eta, ini simbol eta, eta sama dengan P2 per P1 ya, ini salah simbol ya. P2 per P1 atau daya keluaran dibagi daya masukan, daya sekunder dibagi daya primer dikali 100%. Daya kalau kita masih ingat materi tentang listrik, yaitu penjabaran dari V kali I ya. Jadi ini V sekunder kali I sekunder per V primer kali I primer kali 100%. Ini persamaannya. Oke, ini ada keterangannya. Oke. Kita lanjut ke simulasi ya, simulasi Faraday. Tadi ya, kita sekarang ke Faraday lagi ya. Ini ada batang magnet ya, magnet batang utara selatan. Ini ada kumparan, ini ada lampu. Kalau gini saja, ini tak ada arus atau tak ada GGL. Tapi kalau medannya atau magnetnya saya gerakkan, maka nyala, maka lampu nyala. Kalau saya diamkan, tak ada GGL. Saya diamkan di dalam, itu juga tak ada GGL. Tapi kalau saya gerakkan keluar masuk, maka di sini lampu nyala. Kita buktikan dengan voltmeter. Voltmeter berarti menunjukkan adanya GGL, adanya tegangan ya, tegangan induksi. Nah, di sini jarumnya menyimpang. Kalau tak gerakkan sedikit saja, tak gerakkan pelan, nah, penyimpangannya kecil. Tapi kalau cepat, wah, besar sekali. Ya. Berarti tadi kan dipengaruhi laju ya, laju saya menggerakkan magnet. Berarti kalau saya menggerakkan magnet pelan, maka GGL-nya juga pelan. Kalau menggerakkan lajunya cepat, GGL-nya juga besar gitu ya. Oke. Itu kaitannya dengan laju. Sekarang kaitannya dengan jumlah lilitan. Nah, ada enggak pengaruhnya? Kalau lilitannya kecil, sedikit, pasti juga sedikit gitu, kecil. Nah, kalau yang ini pasti besar. Nah, berarti GGL tadi dipengaruhi oleh dua, yaitu laju perubahan flux dari ini, laju perubahan flux sama jumlah lilitan. Semakin banyak
jumlah lilitan, maka GGL-nya semakin besar. Semakin kecil jumlah lilitan, GGL-nya semakin kecil. Oke, mungkin itu dulu anak-anak untuk materi induksi elektromagnetik ya, induksi elektromagnetik antara tadi ya, kita sudah belajar GGL induksi, sudah belajar induktansi sama aplikasi dari GGL dari aplikasi induksi elektromagnetik. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.